Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astria Hikmaulandari. Saya dari kelas 7B Program Studi Akuntansi Manajerial dari Politeknik Negeri Samarinda. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen by aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management atau ABM merupakan pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. ABM merupakan analisis kalkulasi biaya produk dan analisis nilai proses. Selanjutnya ada dimensi ABM. Dimensi ABM ada dua, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk dan pelanggan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Dalam model, ditunjukkan bahwa biaya sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian biaya aktivitas dibebankan ke produk dan pelanggan. Dimensi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas ini penting untuk kalkulasi biaya produk, manajemen, biaya strategis, dan analisis taktis. Sedangkan dimensi proses memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik dilakukan. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, analisis nilai proses memusatkan pada yang pertama, analisis penggerak adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan adalah tata letak pabrik. Setelah penyebab utama diketahui, maka tindakan dapat dilakukan. Seperti apabila ingin mengurangi biaya pemindahan bahan, maka dilakukan dengan mengubah tata letak pabrik. Kedua, analisis aktivitas merupakan proses identifikasi, penjabaran, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal. Yang pertama, aktivitas apa yang dilakukan. Yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Dan yang keempat, menentukan nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas bernilai tambah. Aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah atau value added activity merupakan aktivitas yang diperlukan agar dapat bertahan dalam bisnis. Salah satunya adalah aktivitas diskresioner. Aktivitas ini disebut bernilai tambah apabila secara bersamaan memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan. Yang kedua, perubahan itu tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas itu memungkinkan aktivitas lainnya dapat dilakukan. Aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity merupakan semua aktivitas lain dari aktivitas yang penting dilakukan untuk bertahan dalam bisnis. Aktivitas ini dapat diidentifikasi dari ketidakmampuan untuk memenuhi satu dari ketiga kondisi yang disebutkan sebelumnya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dengan 4 cara. Yang pertama, eliminasi aktivitas. Memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua, pemilihan aktivitas. Pemilihan di antara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersama. Yang ketiga, pengurangan aktivitas. Dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas. Pendekatan terutama ditunjukkan kepada aktivitas yang diperlukan atau strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas tidak bernilai tambah
hingga aktivitas tersebut dapat dieliminasi. Yang keempat, pembagian aktivitas. Meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis, khususnya kuantitas dari penggerak biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Selanjutnya, analisis nilai proses memusatkan pada yang ketiga, yaitu pengukuran kinerja. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada tiga dimensi utama, yaitu efisiensi, berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Lalu ada kualitas, yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. Lalu yang terakhir adalah waktu. Waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumsi sumber daya dan kekurangmampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Ukuran kinerja waktu cenderung bukan merupakan ukuran keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan ukuran kualitas merupakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas. Ukuran keuangan dari efisiensi menjadikan manajer mampu mengidentifikasi nilai uang dari potensi perbaikan dan perbaikan yang dicapai. Laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Kecenderungan biaya benchmarking, anggaran fleksibel aktivitas, dan anggaran siklus hidup merupakan contoh ukuran keuangan dari efisiensi aktivitas. Ukuran non-keuangan bagi kinerja aktivitas adalah yang pertama ukuran efisiensi, yang kedua otomatisasi, yang ketiga penyimpanan persediaan, yang keempat kualitas, yang kelima waktu, yang keenam keandalan, yang ketujuh ketertanggapan, dan yang terakhir yang kedelapan adalah efisiensi siklus manufaktur. Sekian review dari saya mengenai materi manajemen berdasarkan aktivitas. Mohon maaf karena masih banyak salah kata. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.